Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali. Pada tutorial kali ini masih melanjutkan tutorial sebelumnya terkait cara melengkapi data lembaga pada aplikasi Az-Zahra CBT. Nah, pada tutorial kali ini kita akan lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu daftar ujian. Nah, karena sebelumnya telah disampaikan bahwa sebelum membuat tutorial ini, kami telah melakukan seleksi kompetisi sains madrasah tingkat satuan pendidikan, maka yang muncul di sini adalah KSM tersebut. Ya, untuk menambah jenis ujian, teman-teman bisa menambah di sini. Namun seperti yang sebelumnya, bahwa untuk tambah jenis ujian itu kita bisa lakukan di menu administrator dan jenis ujian tambah di sini. Ya. Kemudian untuk menambahkan tambah ujian, ya berbeda ya, tambah jenis ujian dan tambah ujian ini untuk pelaksanaan ujian apa yang akan kita lakukan. Nah, karena di sini adalah KSM dan saya tidak ingin mengganggu data ini, maka teman-teman bisa kembali ke menu jenis ujian. Ya, ini anggapannya bahwa teman-teman telah mengisi, ya, telah menggunakan aplikasi ini sebelumnya. Ya, jadi teman-teman bisa untuk menghilangkan data yang tadi, maka teman-teman menghilangkan centangnya. Nah, bisa dilihat daftar ujian itu langsung hilang, kosong ya. Kita kembali administrator, kemudian jenis ujian. Saya sudah melakukan ujian pada penilaian akhir tahun yang semester kemarin. Ketika saya aktifkan kembali, maka daftar ujian juga itu akan muncul. Jadi seperti ini ya. Nah, bagaimana supaya tampilannya kosong? Maka kita kembali ke jenis ujian. Nah, ini saya hilangkan semuanya, kemudian saya menambah jenis ujian. Nah, sebagai contoh, saya ingin melakukan penilaian harian, seperti ini, penilaian harian, ya, penilaian harian 1 contohnya, kemudian tahun pelajarannya 2022-2023. Nah, ini disesuaikan ya. Ya, anggapannya bahwa penilaian harian ini saya akan lakukan besok atau beberapa hari ke depan, maka untuk tanggal ujiannya kita sesuaikan. Hari ini adalah tanggal 21 Juli 2022. Anggaplah besok saya akan melakukan penilaian harian 1, maka saya akan memilih besok itu adalah tanggal 22. Kemudian sampai tanggal berapa ini kita bisa sesuaikan. Misalkan teman-teman juga akan mengakhiri ujian ini tanggal 22 ya, di tanggal yang sama, itu juga bisa. Nah, namun saya biasanya mengambil rentan waktu tambah lagi 1 hari, misalkan 22 dengan 23. Ini tergantung kebutuhan. Karena penilaian harian itu adalah hanya 1 hari dilakukan, maka bisa dipilih seperti ini. Berbeda dengan penilaian yang lain, misalkan penilaian akhir tahun atau penilaian semester itu biasanya kan 1 pekan ya, beberapa hari, misalkan ada 7 hari atau lebih. Nah, itu tergantung dari jumlah mata pelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Baik, kalau sudah seperti ini, tinggal simpan data. Ya, berhasil, dan ini tercentang. Artinya aktif. Nah, kalau ingin menghilangkan keaktifannya, teman-teman tinggal centang saya seperti ini, maka datanya langsung secara otomatis diupdate. Nah, karena saya mau pakai, maka saya aktifkan. Selanjutnya, kembali ke menu daftar ujian. Oke. Daftar ujian, di sini kita tidak perlu lagi menambah jenis ujian, tapi kita langsung masuk ke tambah ujian. Nah, ini juga penting saya akan sampaikan di kesempatan kali ini. Untuk menambah jenis ujian, ini bisa dilakukan di akun guru masing-masing. Ya, tidak perlu lagi teman-teman operator untuk capek-capek ya membuat ini. Kalau gurunya ingin melakukan penilaian harian 1, 2, 3, dan seterusnya, itu disesuaikan saja. Nah, ini adalah akun operator dan juga bisa akun guru juga seperti ini. Nah, untuk akun guru nanti sebentar kita coba lihat ya, atau pada pertemuan berikutnya. Kita fokus dulu di akun operator. Nah, sebagai contoh, saya akan menambah jenis ujian adalah penilaian harian 1. Tinggal klik, kemudian mata pelajaran, misalkan mata pelajaran IPA, kemudian nama ujian, ini disesuaikan, misalkan nama ujiannya adalah PH1 IPA ya. Nah, ini contoh saja, kelas 7A. Seperti ini. Oke, tanggal ujian disesuaikan, tanggal yang tadi kita sudah buat tanggal 22.
Nah, di sini juga kita bisa memilih jam berapa ujian ini akan diaktifkan atau akan aktif. Nah, sebagai contoh, ujian itu akan dimulai pada 7.30, maka kita klik di angka 7 ini, dan itu akan terbuka menit-menitnya, misalkan 7.30 tinggal dipilih seperti ini. Kemudian berakhirnya sampai tanggal berapa, yaitu tanggal 23 tadi. Dan lagi-lagi saya sampaikan sebelumnya, bisa juga kita memilih tanggal 22, tapi disesuaikan dengan waktunya. Khawatirnya ada perangkat yang bermasalah atau ada siswa yang tidak membawa perangkat, dia mau menggunakan perangkat temannya, durasi waktu juga ini akan mempengaruhi. Nah, kita pilih tanggal 23 seperti ini. Ya, kemudian berakhirnya jam berapa itu juga disesuaikan. Misalkan dia selesai jam 12 siang, misalkan seperti itu ya, 12.00. Kemudian durasi ujian ini disesuaikan. Ya, bisa 15 menit, 30, 40, 45, sampai 120 menit. Nah, ini disesuaikan saja. Karena ini adalah simulasi, maka saya coba untuk membuatnya menjadi 15 menit. Oke, agar nanti pada saat praktek pada aplikasi berikutnya, pada aplikasi ujiannya, bisa kita cepat keluar dari aplikasi, cepat menyelesaikan soalnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalau pada pelaksanaannya, praktiknya teman-teman bisa menggunakan 60 menit, 90 menit, atau 120 menit. Oke, 15 menit. Kemudian kelas ini hanya adalah kelas yang akan kita beri akses untuk mengikuti ujian. Jadi kalau ketika saya pilih kelas ini, misalkan kelas 7, maka hanya kelas 7 saja yang akan bisa membuat ujian. Kalau nanti teman-teman membuat 7A, 7B, maka hanya 7A. Oke, atau hanya 7B nanti dipilih. Disesuaikan. Kemudian tipe ujiannya ini bisa berupa tugas atau bisa berupa ujian. Nah, karena penilaian saya contohkan adalah ujian. Bisa saja menjadi kuis dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi penting adalah pada jumlah soal pilihan ganda. Misalkan saya membuat soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor, maka saya akan klik 20 nomor. Oke. Kemudian jumlah esainya kalau ada maka diisi. Misalkan 5 nomor, atau kalau misalkan tidak ada esainya maka kita klik 0 seperti ini. Kemudian paket. Nah, paket ini sangat menentukan ya. Kenapa saya katakan sangat menentukan? Karena dengan fitur ini kita bisa mengatur. Misalkan siswa yang satu dengan yang lain bersampingan bersama temannya, kursinya berderet ya. Bisa jadi soal yang mereka dapat itu berbeda. Nah, ini pentingnya kita menyiapkan fitur ini, jumlah paket. Sebagai contoh, Bapak Ibu guru memiliki jumlah soal pada bank soalnya, misalkan ketika mengupload soal nantinya adalah 100 nomor, ya, dan soal yang akan digunakan itu hanya 20 nomor, maka jumlah paket ini sangat-sangat membantu kita. Jadi misalkan saya buat paketnya sesuai banyak jumlah soal pilihan ganda. Nah, 20 nomor seperti ini, maka bisa jadi dari 100 nomor tadi, satu siswa A dan siswa B, bisa jadi nomor 1 sampai nomor 20 siswa A berbeda dengan nomor 1 sampai nomor 20-nya siswa B. Ya, ataupun bisa juga ada beberapa soal yang sama, tapi tidak menuntut kemungkinan bahwa siswa A nomor satunya berbeda dengan siswa B. Nah, ini akan memudahkan kita. Dan ini juga bisa menghindari siswa-siswa kita, misalkan ya, ada beberapa kecurangan yang mungkin luput dari guru-guru saat mengawas. Nah, dengan fitur ini kita juga bisa sangat terbantukan. Oke, selanjutnya adalah nilai minimal. Nilai minimal ini kita gunakan sebagai patokan kita. Ya, apakah dia nanti untuk mata pelajaran ini, penilaian harian ini, misalkan PH1-nya adalah 75, maka anggaplah adalah KKM-nya ya, seperti ini. Lebih mudahnya mungkin teman-teman sudah familiar dengan KKM. Saya anggap saya menuliskan 75, maka nanti siswa itu akan terlihat ketika dia mencapai 75 atau di bawah itu, maka dia dikatakan tidak lulus. Ya, di bawah 75 atau di bawah KKM. Dan ketika dia 75 ke atas, maka dia dinyatakan lulus. Nah, kalau teman-teman mengisi dengan angka di sini, angka 75 atau angka selain 0, maka siswa kita ketika dia ujian, itu ketika dia telah menyelesaikan ujian, maka
di perangkat mereka itu akan muncul nilai hasil ujiannya. Ini juga menjadi bagus sebenarnya, karena siswa kita itu langsung akan bisa melihat hasilnya, berapa hasil ujiannya ketika dia telah menyelesaikan ujian itu. Tapi kalau teman-teman ingin nilai ujiannya itu disembunyikan di perangkat mereka, maka teman-teman silakan isi dengan angka 0. Nah, di sini sudah jelas keterangannya. Isi angka 0 jika nilai tidak dimunculkan di siswa setelah ujian. Nah, kalau dia penilaian harian, maka saya rasa cukup bagus untuk memunculkan nilainya. Oke, kalau sudah, teman-teman silakan klik simpan data. Oke, tunggu. Ya, dan ini muncul ya. Di sini soal tersedia 0. Di sini 0. 0 per 0 ya. 0 ini ya ketika kita telah mengisi soalnya maka akan terisi dengan angka. Tadi kan jumlah soal itu adalah 20 ya, 20 nomor, maka akan tertulis 20 di sini. Per 0 ini adalah esainya. Jadi ketika kita mengupload soalnya dengan esai yang kita di sini tadi misalkan esainya kita isi 5 nomor ya seperti ini, maka coba lihat teman-teman, ini langsung berubah menjadi warna kuning, artinya itu akan terisi nantinya. Warna merah ya. Kalau saya isi 0, maka dia akan menjadi warna kuning. Ya, seperti itu. Jadi dia akan terisi sebagai jumlah soal esai. Nah, di sini juga sudah terbaca juga sebenarnya 20 nomor soal pilihan ganda dan esainya 0. Durasi waktunya itu adalah 15 menit dan paket soalnya 20 paket. Ya, ini untuk memudahkan guru untuk mengontrol ujian siswa yang satu dan yang lainnya agar menghindari kerjasama antara siswa A dan siswa B. Ya, itu ya teman-teman. Kalau untuk menambahkan lagi silakan ditambahkan. Nah, untuk akun operator itu bebas untuk menambahkan mata pelajaran apa saja. Tapi kalau akun guru itu dia tidak bebas untuk menambahkan mata pelajaran yang lain. Ya, kecuali mungkin dia menggunakan akun guru mata pelajaran lain dan dia membantu untuk melakukan updating soal. Nah, seperti itu ya. Kita tutup. Ya. Demikian ya tutorialnya untuk daftar ujian, penambahan daftar ujian. Untuk menambah yang lain, teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Ya, bagusnya aplikasi ini juga dia masih menyimpan data sebelumnya. Ya, sebelum kita keluar dari aplikasi. Ya, sebelum saya akhiri, saya tambah lagi sini seperti ini, misalkan penilaian harian. Misalkan saya mengajar di 2 kelas di hari besok ini, maka saya tinggal mengubah PH1 untuk kelas 8 misalkan, atau kelas 9. 8A, jam yang sama, durasi waktu yang sama, kemudian pilih kelasnya. Itu disesuaikan, tinggal simpan data. Oke. Ya, kita tunggu. Kita coba reload ya. Kalau belum muncul, silakan dilakukan reload. Ya, ini sudah muncul datanya. Oke. Ini adalah kelas 7A dan ini adalah kelas 8A. Baik, semoga bermanfaat. Untuk tutorial penguploadan soal, ya, kita akan bertemu pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.